Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel My Name is Dani. Today kita akan belajar membahas mengenai part of speech, everyone. Apa kabar semuanya? Semoga kabar kalian hari ini baik-baik saja, tidak kurang satu apapun. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, everyone. Biasa sebelum kita lanjut ke bahasan mengenai part of speech, jangan lupa untuk subscribe on my channel, klik like, comment, dan share videonya apabila berguna. Saya ingin ucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan yang sudah subscribe on my channel. Sangat berarti dukungan kalian untuk channel ini, untuk perkembangan channel ini. Dan bagi kalian yang belum subscribe tapi sering berkunjung di channel, terima kasih untuk kunjungannya dan jangan lupa untuk segera klik subscribe-nya ya everyone, supaya kita bisa terus belajar bareng di channel ini. Oke everyone, hari ini kita akan membahas mengenai part of speech. Apa itu part of speech? Part of speech itu bisa dibilang dasar-dasar atau dasar-dasar untuk mempelajari bahasa Inggris, atau kata-kata yang di situ terdapat dasar sekali untuk mempelajari grammar tentang Inggris dan sebagainya ya. Part of speech itu. Dan part of speech ini terbagi menjadi 8 bagian ya. Menjadi 8 bagian, diantaranya ada noun ya. Noun mungkin udah pada kenal, pada tahu, sering dengar ya kata noun. Kata noun atau kata benda. Yang nomor 2 adalah pronoun. Pronoun mungkin sudah pada dengar juga, familiar ya, yaitu kata ganti orang atau benda, pronoun. Yang ketiga adalah verb atau kata kerja ya, sering kita dengar ya, itu verb atau kata kerja. Yang mana kata kerja ini dalam bahasa Inggris terbagi menjadi 3 juga, kata kerja pertama, kedua, dan ketiga ya. Untuk melihat verb di sini, kalian boleh lihat-lihat atau spill my video di video-video saya yang sebelumnya saya udah upload, udah saya terangkan, bisa dilihat di situ. Yang nomor 4 adalah adjective ya. Adjective adalah kata sifat ya. Adjective itu mungkin udah pada familiar juga dengan kata adjective ya, kata sifat. Yang kelima ada adverb ya. Adverb apa itu? Adverb adalah kata keterangan ya. Adverb itu kata keterangan ya. Yang keenam ada preposition ya. Preposition atau kata depan. Mungkin udah sering dengar juga kata preposition. Preposition ya, atau kata depan. Yang nomor 7 ada conjunction. Conjunction ya, di sini adalah kata penghubung, conjunction itu. Dan yang nomor terakhir yang termasuk di part of speech adalah interjection ya. Interjection. Interjection itu adalah suatu ungkapan emosi yang bisa bahagia atau bisa ungkapan sedih atau kata seru ya. Ya, pokoknya kalimat pendek yang kata seru yang mengungkapkan emosi seseorang mengenai suatu kejadian ya. Oke, itu adalah yang termasuk dengan part of speech ya. Mungkin kata-kata itu sering kita dengar di setiap hari ya dalam. Jadi ini adalah dasar untuk mempelajari grammar dalam bahasa Inggris ini. Oke. Kedelapan part speech tadi sudah saya kemukakan, dan kita sebelum lebih jauh lagi mengenai apa itu noun dan selanjutnya, saya ingatkan kembali untuk rekan-rekan yang belum subscribe on my channel, silahkan segera subscribe, klik like, klik tombol subscribe-nya, comment, share, dan like this video ya. Bagi rekan-rekan yang sudah subscribe, terima kasih banyak sekali lagi untuk support-nya selama ini. Oke everyone, kita langsung saja ke nomor 1 yang termasuk dengan part of speech adalah noun. Noun itu kata benda ya tadi, noun kata benda. Contohnya seperti ini, kata benda itu adalah misalkan book atau table, bag, car, air, and etc. ya. Itu adalah contoh-contoh dari kata benda atau noun.
Ya, kata benda ada book, buku, table, bag, tas, meja. Air adalah udara ya. Kata benda air ada udara. Kata benda yang tidak bisa dilihat tapi itu adalah kata benda juga bisa dirasakan. Ya, itu termasuk dengan kata benda juga. Contohnya seperti ini dalam kalimat penempatan dalam kalimat mengenai kata-kata tadi ya, noun tadi, kata benda tadi. Your book is on the table. Your book is on the table. Itu adalah contoh kalimatnya. Jadi sini ada dua kata benda ya yang dikemukakan dalam noun ini. Your book is on the table. Kita lihat your book. Book itu adalah satu kata bendanya dan on the table, table adalah kata benda juga. Jadi dalam satu kalimat ini ada dua contoh noun. Your book on the table. Oke? Nomor 2 adalah tadi apa? Pronoun. Pronoun atau kata ganti orang atau benda ya, pronoun. Nah, ini pronoun berguna untuk menghilangkan ya, menghilangkan pengulangan dalam kalimat ya. Ini gunanya begitu untuk menghilangkan pengulangan dalam sebuah kalimat. Contoh dari pronoun itu adalah I, you, we, they, he, she, it ya, itu subjek ya, subjek dalam kalimat ya. I, you, we, they, he, she, it. Ya, itu adalah yang termasuk dengan pronoun. Contoh dalam kalimatnya seperti ini ya. I bought you some snack. I bought you some snack. It's on the table. Ya, it's on the table. Kita lihat di sini kalimatnya I bought you some snack. It's on the table. Saya memberikan kamu beberapa makanan ringan dan itu saya taruh di meja ya. It's on the table. Nah, ini untuk menghilangkan pengulangan kata snack tadi. I book you some snack. Ya, it's. Ya, kita lihat it-nya di sini. It's on the table. Nah, itu adalah it. Ini adalah digunakan sebagai pronoun pengganti dari kata snack tadi. Jadi tidak diulangi lagi. Menghilangkan pengulangan kata snack tadi. Jadi diganti dengan it. Oke. I book you some snack. It's on the table. Oke, itu seperti penggunaan contoh dalam kalimat. Ya, contoh yang lainnya seperti my friend Dujlang is an actor. He lives in Sukabumi. Kita lihat di sini dalam kalimatnya my friend Dujlang is an actor. Ya, he lives in Sukabumi. Nah, kita lihat di sini untuk menghilangkan kata Dujlang tadi kita menggunakan pronoun tadi dengan menggunakan kata ganti. Ya, kata ganti untuk Dujlang adalah he. Ya, my friend Dujlang is an actor. He lives in Sukabumi. Nah, ini he di sini adalah sebagai pronoun untuk mengganti kata Dujlang tadi. Oke, everyone. Nomor 3 adalah verb. Verb adalah kata kerja ya, digunakan untuk menunjukkan tindakan dari subjek ya. Biasanya digunakan seperti itu ya, menggunakan tindakan dari satu subjek ya. Contoh dari verb itu banyak sekali ya. Di antaranya adalah sleep, work, write, and etc. Mungkin kalian udah banyak tahu yang contoh yang lainnya ya mengenai verb. Dan verb di sini kita ingat ada verb 1, verb 2, dan verb 3 ya. Contoh dalam kalimat, penggunaan verb dalam kalimat sini seperti I write the letter. I write the letter. Di sini kita lihat I write. Jadi menunjukkan tindakan dari subjek. Subjeknya I. Terus write, tindakannya adalah menulis. I write the letter. Oke. Di sini write-nya adalah verb-nya. Contoh yang lainnya seperti she sleeps on the sofa. She sleeps on the sofa. Kita lihat di sini she. She adalah subjeknya. Sleep-nya adalah tindakan dari subjek tadi ya, menunjukkan tindakan bahwa dia itu tidur di sofa. She sleeps on the sofa. Itu adalah verb-nya adalah sleep ya. Kata kerja bentuk pertama itu di simple present tense ya pastinya. Number 4 adalah adjective. Adjective itu adalah menerangkan suatu benda atau orang, kata sifat ya, menerangkan suatu benda atau orang yang mana benda itu mungkin menarik atau tidak menarik ya, itu adalah adjective ya, kegunaannya seperti itu. Contoh kalimatnya adalah misalkan Dujlang is an handsome boy. Ya, kita lihat di sini dalam kalimatnya Dujlang is an handsome boy. Dujlang is a handsome boy. Di sini handsome di sini adalah menunjukkan atau menerangkan bahwa Dujlang itu adalah
handsome atau tampan. Handsome di sini adalah yang menjadi adjektifnya. Oke, contoh yang lainnya misalkan I will buy a cheap motorcycle. I will buy a cheap motorcycle. Di sini kita lihat cheap di sini adalah murah. Saya akan membeli motor yang murah. Nah, di sini kita lihat cheap-nya di sini adalah menunjukkan bahwa ya benda itu murah. Motorcycle itu adalah murah. I will cheap motorcycle. Nah, itu adalah adjective. Kemudian yang number 5 adalah adverb. Adverb apa tadi adverb adalah kata keterangan. Adverb ya yang digunakan menerangkan verb ya. Adverb itu menerangkan verb atau menerangkan adjektif atau menerangkan adverb yang lainnya ya, dalam kalimat tentunya. Contohnya seperti ini ya. Yesterday ya. Yang sering digunakannya adalah yesterday, kata-katanya yesterday, quickly, very, always, etc. You know, adverb ini ada beberapa macam adverb ya. Ada adverb of time, ada adverb of manner, ada adverb of degree, ada adverb of frequency, and etc. Contoh tadi yang saya kemukakan adalah contoh-contoh katanya adalah yesterday, quickly, very, always, and etc. Kalau yesterday mungkin termasuknya adalah adverb of time ya. Adverb of time. Kalau quickly termasuknya adalah adverb of manner. Kalau very ada adverb of degree dan kalau always adalah adverb of frequency. Ya, seperti itu contoh-contohnya. Dan number 6, kita lanjut ke number 6. Preposition ya. Preposition adalah kata depan ya, kata depan. Contoh kalimatnya, contoh kata-katanya adalah in, at, on, by, and etc. Ya, itu adalah preposition. Kita lihat contoh kalimat ya, contoh dalam kalimatnya. I put the book on the table. I put the book on the table. Kita lihat di sini kalimatnya I put the book on the table. Nah, on di sini adalah yang berperan sebagai preposition ya, preposition. Kemudian contoh yang lainnya, I passed my night at Cisalova. Ya, I passed my night at Cisalova. Kita lihat di sini kalimatnya I passed my night at Cisalova. Nah, di sini at di sini ada yang berperan sebagai preposition. Ya. Oke, everyone, kita lanjut ke part of speech selanjutnya yaitu number 7 yaitu conjunction. Conjunction itu apa tadi? Adalah kata penghubung, conjunction. Kata penghubung ya, untuk menghubungkan dua kata atau klausa ya. Jadi penghubung dari dua klausa dalam suatu kalimat ya. Contohnya kata-kata yang biasa digunakannya adalah and, but, both, or took, and etc. Kita lihat contoh dalam kalimatnya. I like watch the cinema, but tonight I can go because the rain pouring down. Kita lihat di sini dalam contoh kalimatnya, I like watch the cinema, but di sini adalah conjunction-nya adalah yang menghubungkan dari dua klausa tadi. I like watch the cinema, but tonight I can go because the rain pouring down. Saya suka nonton video, saya suka nonton bioskop, tetapi malam ini saya tidak pergi sebab hujan turun. Nah, seperti itu. Jadi dihubungkan ya antara dua klausa tadi, dihubungkan menggunakan bird tadi ya. Itu adalah kegunaan dari conjunction ya. Contoh yang lainnya seperti I like swimming and traveling. I like swimming and traveling. Kita lihat di sini ada dua klausa, swimming and traveling, dan dihubungkan dengan and. I like swimming and traveling. Nah, ini adalah conjunction-nya adalah and yang menghubungkan antara like swimming, traveling. I like swimming and traveling. Nah, itu yang dinamakan dengan conjunction. Oke, kita lanjut. The part of speech selanjutnya yaitu yang terakhir adalah interjection. Ya. Interjection ini ungkapan emosi atau kata seru, ungkapan emosi dari seseorang, baik emosi yang senang ataupun sedih ya, interjection itu ya.
biasanya digunakan kata seru ya, kata seru yang kalimat pendek, interjection ini digunakan dalam kalimat. Contohnya kata-kata yang sering digunakan interjection di sini adalah misalkan oops atau hore ya, atau bravo ya, seperti itu. Itu adalah contoh-contoh dari interjection ya. Contoh dalam kalimatnya seperti ini ya. Bravo, you are the champion. Ya, kita lihat di sini dalam kalimatnya bravo, you are the champion. Jadi ungkapan emosi seseorang kepada yang lainnya bahwa dia sangat ikut senang dengan pencapaian seseorang itu menjadi juara ya. Bravo, you are the champion. Itu ungkapan sangat bahagia ya. Itu yang dinamakan dengan interjection. Contoh yang lainnya misalkan hooray, we are going on holiday. Ya, hooray, we are going on holiday. Nah, ini adalah ungkapan kebahagiaan ya, ungkapan kebahagiaan atau interjection dari seseorang ya, ungkapan bahagia dari seseorang karena dia akan pergi berlibur. Hooray, we are going on holiday. Oke, seperti itu everyone. Jadi interjection itu digunakan kalimat pendek, kata seru ya, yang mengungkapkan emosional seseorang mengenai bahagia atau sedih dan sebagainya. Oke everyone, mengenai figure of speech seperti tadi ya, seperti itu kira-kira. Jadi tetap pelajari lagi ya, saya hanya mengarahkan sebagian kecilnya saja ya, dan boleh kalian explore lagi mengenai figure of speech. Masih banyak lagi mungkin contoh-contoh yang berikutnya ya everyone. Oke, tetap semangat untuk belajar. Jangan lupa sekali lagi untuk klik like, comment, dan subscribe on my channel. Jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari My Name is Dani. Oke everyone, sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya dengan video saya yang berikutnya. Have a nice day today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.